Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita diberi kemudahan bisa kembali bertemu di Masjid Ar-Raihan untuk mengkaji kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Langsung saja kita mulai Al-Kabiratu Al-Hadiyata Asyrotah, dosa besar yang ke-11. Al-Firar minaz Zakhfi, lari dari medan perang, melarikan diri dari medan perang. Ini termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 16. Wa may yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa lari dari peperangan, memberikan musuh punggung, memberikan punggung untuk musuh, ini lari, melarikan diri, kecuali orang yang mutaharrifan liqitalin, mundur berbelok untuk mengatur siasat perang. Kalau itu tidak apa-apa. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka ini tidak mengapa. Tapi selain itu, maka sesungguhnya orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam. Dan amat buruklah tempat kembali, tempat kembalinya bagi orang-orang yang melarikan diri tersebut. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa di antara dosa besar adalah lari dari medan jihad. Tidak boleh, haram. Dan itu pernah dilakukan oleh orang munafik dalam perang Uhud. Pada waktu itu jumlah kaum muslimin, ya, jumlahnya kaum muslimin pada waktu itu 700, aslinya 1000. Sedangkan orang kafir Quraisy jumlahnya 3000. Kemudian ketika hampir bertemu dengan musuh, maka orang munafik berkhianat. Mereka melarikan diri, mundur sebanyak 300 orang. Sehingga tindakan mereka ini membuat down
membuat semangatnya kaum muslimin jatuh, gembosi. Ini tidak boleh. Ini termasuk dosa besar. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 16. Juga dalam hadis Rasul diriwayatkan Abu Hurairah, hadis yang terkenal yang panjenengan sudah sering mendengarnya. Rasulullah bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqati." Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Apa saja 7 dosa besar itu? Yang pertama, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa syirik, tapi Allah tidak tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Dan dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amal. Ini dosa yang paling besar. Yang kedua, wasihru, dan sihir. Pada perjumpaan yang lalu sudah saya terangkan. Sihir ini sebenarnya bagian dari syirik, tapi disebutkan lagi oleh Nabi karena memang kejahatannya luar biasa. Dan sihir itu biasanya melakukan 3 tindakan. Tujuan sihir itu diantaranya untuk 3 hal. Yang pertama, al-qatl, membunuh. Lewat santet, lewat sihir, membunuh tujuan. Yang kedua, tujuan dari sihir adalah al-imrad, membikin orang sakit. Jadikan orang itu sakit. Yang nomor 3, sihir adalah fungsinya diantaranya nomor 3 adalah at-tafriq bainal mar'i wa zauji, memisahkan suami istri. Ya, memisahkan suami istri. Yang nomor 3, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, dan membunuh nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan cara hak. Kalau caranya hak boleh, seperti seorang membunuh terus ada hukum Islam, maka dia dihukum bunuh juga. Ini harus ada legalitasnya. Ini boleh membunuh karena dia membunuh. Itu pun harus ada prosedurnya, ada payung hukum. Atau yang nomor 2, kapan dibolehkan membunuh? Yaitu ar-rajm, seorang yang berzina padahal dia sudah punya suami atau punya istri. Yang ketiga, al-murtad, orang yang murtad. 3 ini. Selain itu gak boleh membunuh nyawa. Itu pun 3 itu pun gak boleh sembarangan orang. Harus ada payung hukumnya, ada regulasinya. Gak boleh perorangan, harus ada negara yang menaungi. Kalau belum dilakukan maka gak boleh main hakim sendiri. Selain 3 itu haram membunuh. Dan dosa membunuh nyawa itu ancamannya 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu" apa? Ya, barang siapa membunuh nyawa sengaja, fajaza'uhu jahannam, balasannya neraka jahannam. Au khalidan, yani khalidan fiha, kekal di neraka. Wa ghadiballahu alaihi, Allah memurkainya.
wa la'anahu, dan Allah melaknatinya, wa a'addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah sediakan azab yang besar untuknya. 5 nih ancaman. Makanya dan pada hari kiamat perkara yang diadili pertama kali adalah perkara apa? Perkara darah. La zawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada satu darahnya orang Islam tertumpah. Ya. Ya, sampai kemarin terjadi sekian ratus nyawa melayang. Iya, di Malang. Hati-hati, nyawa loh. Hampir 200 ya. Dalam. G. Terus nomor berapa sekarang? Nomor berapa? 1, 2, 3. Nomor 4. Dosa besar nomor 4 adalah wa aklur riba. Makan harta riba. Ustadz, itu kan disebutkan makan. Nah, kalau kita uang ribanya nggak dimakan kan nggak apa-apa, berarti. Beli rumah, beli kendaraan, nggak apa-apa. Karena yang dilarang kan aklu riba, makan riba. Kalau nggak dimakan, nggak apa-apa. Tetap nggak boleh. Ini namanya dzikrul khas wa yuradul bihil 'am. Menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Kenapa disebutkan makan riba? Kok ada kata makan? Karena zaman dulu, ya zaman dulu itu yang namanya penggunaan kemanfaatan yang paling besar dari harta adalah dengan cara apa? Memakannya. Belum ada mobil, belum ada rumah, belum ada macam-macam yang rumah sudah ada ya, tapi intifak yang paling besar pada waktu itu memakannya. Dan ancaman riba ini luar biasa. Tidak ada dosa yang Allah nyatakan perang dan Rasul nyatakan perang terhadapnya kecuali dosa riba. Dosa yang Allah dan Rasulnya nyatakan perang itu tidak ada kecuali dosa riba. Terus yang nomor 5, wa aklu malal yatim, dan makan hartanya anak yatim. Makan hartanya anak yatim. Yatim itu apa sih? Yatim itu ya man mata abuhu wa huwa shaghir. Seorang yang ditinggal mati bapaknya sedangkan dia masih kecil belum balik. La yutma ba'dal bulugh, tidak ada keyatiman setelah orang itu balik. Kalau sudah balik gak yatim. Kalau sudah SMP kelas 3, SMA kelas 1 sudah gak yatim. Meskipun bapaknya mati, sudah gak dianggap yatim. La yutma ba'dal bulugh, tidak ada keyatiman setelah orang itu apa? Balik. Yang nomor 6 ini loh, sesuai dengan materi kita. Ya, intinya nomor 6 ini. Itu watawalli yaumaz zakhfi. Lari dari medan perang. Lari dari medan jihad. Termasuk tentara ditugaskan kemana begitu. Dalam pertempuran terus dia lari tanpa instruksi dari komandan. Nah, termasuk tawalli yaumaz zakhf. Enggak boleh, hati-hati. Terus yang nomor 7, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita mukminah yang baik-baik dituduh berzina. Padahal wanita baik-baik tutup aurat tapi dituduh berzina. Nah, ini dosanya besar. Menuduh wanita baik-baik berzina itu adalah dosa besar. Loh, selesai. Nanti bab ternyata ya. Oke, sekarang bab baru. Iya, betul. Bab az-zina. Bab berzina. Wa ba'duhu akbaru ithman min ba'd. Jadi kita sekarang akan membahas bab zina. Iya, betul. Yang bawa terjemahan juga bab zina. Betul ya, sama ya. Bismillah.
Nah, sekarang kita membahas bab zina. Kapan disebut zina? Apakah seorang itu bertemu sama wanita yang bukan mahramnya berdua-duaan sudah terkategorikan zina? Apakah seorang laki-laki perempuan yang ajnabi tanpa hubungan mahram berduaan di kamar, kamarnya dikunci, langsung dikatakan berzina? Apa batasan zina itu? Enggak diterangkan di sini. Batasan zina itu, apakah bercumbu rayu sudah dikatakan zina? Belum. Terus batasan zina itu sampai mana? Batasan zina itu ghiyabul khasyafa fi farjil mar'ah. Batasan zina adalah ketika, mohon maaf, jangan dianggap tabu karena ini ilmu. Jadi zina yang menyebabkan kena had. Zina yang menyebabkan kalau dia itu belum punya istri, belum punya suami, dicambuk 100 kali. Kalau punya suami maka dihukum apa? Rajam sampai mati. Itu zina yang bagaimana? Apakah cuma berdua-duaan tok sudah ketangkep terus dirajam? Tidak. Tapi zina yang terkena had hukuman adalah, batasannya adalah, perhatikan, ghiyabul hasyafa fi farjin nisa atau fi farjil mar'ah, yaitu masuknya atau hilangnya, tenggelamnya kepala kemaluan laki-laki pada kemaluan wanita. Jadi kalau kepalanya itu sudah masuk, sudah berzina. Itu baru yang kena had, itu yang seperti itu. Lah, zina ini larangannya dari Allah itu berbeda dengan lafat-lafat larangan yang lain. Kalau jangan membunuh, la taqtulu, jangan minum khamr, la tashrabu. Tapi kalau larangan minum khamr ini lafadznya, maaf, kalau larangan berzina ini lafadznya wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Jadi bukan kok janganlah berzina, enggak, tapi janganlah kalian mendekati zina. Sehingga larangannya ini lebih kuat daripada larangan yang berbunyi jangan berzina. Jangankan berzina, mendekatinya saja sudah apa? Terlarang. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekat-dekati zina. Jangankan zinanya, dekatinya juga boleh kok. Sehingga seluruh wasilah menuju zina itu haram. Jadi yang diharamkan tuh nggak hanya zinanya saja, tapi yang mendekatkan kita ke zina itu juga haram. Nah, apa saja yang mendekatkan kita ke zina? Yang pertama, apa? Khalwah, berdua-duaan laki-laki dengan wanita yang bukan mahram. Karena ini bisa mengarah ke zina, maka diharamkan oleh Allah. Jangankan zinanya, pengantarnya jadi larang kok. Ya, tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita yang non mahramnya, tidaklah melakukan itu kecuali setan adalah pihak yang ketiga. Di antara pengantar menuju perzinahan adalah al-musafaha, bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Ini juga pengantar. Rasulullah SAW mengatakan, ana la usafifun nisa, aku tidak pernah menjabat tangannya wanita. Rasul nggak pernah salaman sama wong wedok. Bahkan dalam hadis dikatakan seandainya seorang laki-laki ditusuk kepalanya dengan pasak dari besi, itu lebih baik daripada dia bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram.
Itu termasuk pengantar. Termasuk pengantar menuju perzinahan adalah keluarnya wanita-wanita memakai parfum. Keluarnya wanita-wanita memakai apa? Minyak wangi. Ayyumam ro'atin istaqtarat. Dimanapun seorang wanita yang keluar dari rumahnya memakai minyak wangi, sehingga kaum laki-laki menjumpai aroma wanginya, fayazania, maka dia adalah seorang wanita zina. Naudzubillah. Ya. Termasuk juga wasilah menuju perzinahan adalah as-safar bidunil mahram. Safar tanpa mahram. Ya. La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram. Nah. Ini wasilah. Rasul juga mengatakan hati-hati dengan alhamu, hati-hati dengan saudara ipar. Hati-hati dengan saudari ipar. Alhamu mautun. Saudara ipar atau saudari ipar itu kematian. Ibu-ibu kalau punya suami, jangan biarkan suamimu deket-deket sama adikmu atau mbakyumu. Dan sampean mas-mas, kalau punya istri, jangan biarkan istrimu deket-deket dengan kakakmu atau adik. Alhamu mautun. Ipar itu kematian. Diingatkan sama Nabi, hati-hati. Ada seorang wanita nelpon saya. Ustaz, saya ini galau berat dan saya tinggalkan rumah saya. Loh, ada apa mbak? Saya nggak bingung apa yang harus saya lakukan. Karena saya ini bukan orang yang ngaji. Terus datanglah Mbak Yu saya yang sudah ngaji. Pakai cadar, jilbab besar. Dan saya ini nggak ngerti apa-apa, nggak ngaji saya. Terus dia telepon saya, ada apa mbak? Ini saya sedih, saya bingung, nggak karu-karuan ini sekarang. Sekarang saya ini berada nggak di rumah. Tidak berada di rumah. Ada apa mbak? Kemarin itu mbak saya datang ke rumah saya. Dengan pakaian jilbabnya, pakai cadarnya. Dia menginap di rumah saya. Waktu itu suaminya seorang tentara. Suami saya belum datang. Sampai malam saya terbangun, suami saya itu belum ada di kamar saya. Saya lihat ke kamar sebelah, ternyata saya menjumpai suami saya itu di atas mbak saya. Bayangkan. Saya sampai bingung mau ngomong apa. Iku ngaji. Dan gak mungkin wong cadar itu khasas, didelok didik langsung ini, ya kan? Cek ketok wong. Ini ndak. Alhamu mautun. Dan itu gak mungkin sekaligus, mesti ada mukadimah. Betul? Alhamu maut. Saya ini, meskipun kakak saya datang ke Surabaya, kalau saya nggak ada di rumah, nggak boleh masuk rumah saya. Ya memang harus begitu. Kecuali kalau ada orang banyak di rumah silakan. Kalau di rumah nggak ada, sampai juga gitu. Sampai ngantor, istri sampai di rumah. Terus ada kakak sampai datang bertamu. Nanti aja tunggu saya pulang dulu. Ojo main-main masalah gini. Nggak boleh bermudah-mudahan masalah ini. Jangan percaya sama saudara kandungmu dalam masalah wanita. Ya. Begitu juga dengan ibu-ibu. Hati-hati dijaga. Tetap kekerabatan dijaga yang bagus. Silaturahim dijaga. Tapi ada batasan-batasan. Apalagi mas-mas tolong nganter no adikku iki mas. Nang Malang. Gonjangan. Waduh. Bahaya. Gak boleh. Nah ini makanya hati-hati. Seluruh wasilah menuju perzinahan diharamkan. Jadi yang haram itu tidak hanya zinanya, tapi apa? Semua wasilah. Karena lafaz yang dipakai oleh Allah, wala taqrabu az-zina. Allah tidak mengatakan janganlah kalian berzina.
Seandainya jangan kalian berzina, yang haram zina itu, sing penting nggak zina, kan gitu kan? Ini masalahnya bunyinya nggak gitu. Bunyinya adalah wala taqrabu zina, jangan dekat-dekati zina. Jadi yang haram tidak hanya zinanya, deket-deket itu sudah haram. Makanya harus kita perhatikan. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan sesungguhnya zina itu sejelek-jelek jalan. Ya. Hanya Rasulullah itu istrinya pernah dituduh berzina. Geger. Siapa yang dituduh berzina? Istrinya Nabi yang paling dicintai Nabi. Siapa? Aisyah. Tapi turun ayat dari langit mensucikan nama beliau. Terus walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhara wa la yaqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq. Di antara ciri-ciri ibadur rahman, di antara ciri-ciri hamba Allah yang sejati adalah walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar, dia tidak menyeru kepada selain Allah dan kepada Allah. Artinya tidak menyekutukan Allah. Wala yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh nyawa kecuali dengan cara yang hak. Wala yaznun, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa azama, barang siapa melakukan itu maka dia mendapatkan dosa yang banyak. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Nah, ingat, yang disebut itu pezina perempuan dulu. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, cambuklah setiap satu di antara keduanya mi'ata jaldah, 100 kali kalau belum kawin. Sing laki-laki masih joko durung nikah, sing wedok sik perawan, sik gadis, terus berzina, terus terbukti, maka dua-duanya dicambuk berapa kali? 100. Kalau terbukti ya, tetap ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Ada saksinya. Saksinya harus berapa? 4. Saksinya harus 4. Kalau saksinya 3 saja, cambuk 3-3. Kalau nggak mendatangkan saksi. Dan itu terjadi di zaman sahabat. Di zaman sahabat ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Bakr. Tahu Abu Bakr nggak sampai? Abu Bakr itu seorang sahabat Nabi, sampai masih ingat ketika datang ke masjid ternyata Rasulullah dan para sahabat sudah ruku. Terus dia langsung takbir Allahu Akbar, langsung ruku, terus jerundul-jerundul nang barisan. Pernah dengar hadis itu? Belum pernah dengar. Ayo. Jadi ambekan situ sekali. Jadi itu kan ada hadisnya. Ada sahabat Nabi namanya Abu Bakr. Datang ke masjid. Ternyata nyampe masjid Rasulullah sudah ruku. Allahu Akbar. Para sahabat juga ruku. Abu Bakr baru masuk. Tapi Abu Bakr itu pengen dapat rakaat pertama. Paham maksudnya? Maka baru masuk beliau langsung takbir Allahu Akbar sambil ruku, sambil jalan ke shaf. Setelah selesai Rasulullah mengatakan, siapa tadi yang sholat kayak gitu? Abu Bakr berkata, saya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi harus diulangi meneng. Tapi gak disuruh Nabi ngulangi sholatnya. Berarti sah gak sholat? Sah. Artinya orang itu kalau menjumpai rukuknya imam, berarti dia mendapatkan 1 rakaat. Oke. Kita gak sedang bahas itu. Kita sedang membahas sahabat tadi loh. Namanya siapa? Abu Bakr. Abu Bakr ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Abu Bakr ini menurut dia, menjumpai sahabat Nabi yang lain bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Siapa tadi namanya? Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi yang mulia. Menurut Abu Bakr, Mughirah bin Syu'bah ini berzina. Dia tahu bahwa Mughirah bin Syu'bah sama wanita. Maka dia cari saksi. Setelah itu dapat, tapi nggak lengkap saksinya. 3, harusnya berapa? 4. Tapi dia dapat 3 tok. Ya gak tok, ya sakit sebenarnya.
Maka Abu Bakar datang ke Sayyidina Umar bin Khattab karena pada waktu itu Sayyidina Umar jadi apa? Khalifah. Wahai Amirul Mukminin, saya melihat Mughirah bin Syu'bah berzina. Langsung Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, syuhudaka au dhuhraka. Mana saksimu atau saya cambuk punggung. Mana saksimu atau saya cambuk punggung. Karena hukum asal kehormatan seorang muslim itu tidak boleh dilanggar. Kan gitu kan? Hukum asal kehormatan seorang muslim terjaga. Sampai ada dalil yang mengubah bahwa dia tidak terjaga. Maka mana saksinya? Kalau nggak ada saksi, omong kosong. Maka didatanglah, tapi ternyata cuma 3. Akhirnya Abu Bakar dicambuk sama Umar. Padahal ada saksinya 3. Cambuk. Karena tidak sanggup membawakan 4. Bisa dipahami? Tidak boleh sembarangan. Dan dalam sejarah, perhatikan. Dalam sejarah, kebanyakan hukuman had zina, baik cambuk 100 kali, atau rajam bagi yang sudah menikah, kebanyakan itu berdasarkan pengakuan. Kebanyakan berdasarkan apa? Pengakuan. Bukan berdasarkan apa? Syuhud, persaksian. Karena sulit. Datang seorang wanita, namanya, pertama sebelum wanita ini, ada laki-laki namanya sahabat Nabi, namanya Ma'iz. Ma'iz ini datang ke Nabi, ya Rasulullah zina itu, ya Rasulullah aku ini berzina. Gak direken sama Nabi. Ya Rasulullah aku ini berzina. Kata Rasulullah, barangkali cuma kamu pegang doang. Barangkali cuma kamu mungkin iseng-iseng aja. Enggak ya Rasulullah, aku ini berzina. Ulang-ulangi terus. Akhirnya Rasulullah ngirim seseorang ke tempatnya Ma'iz. Untuk apa? Untuk memastikan ini Ma'iz gila apa tidak. Nah, Rasulullah itu kalau ada orang yang berzina terus datang kepada Rasul ingin diminta dirajam, itu Rasulullah berusaha menghindar. Irji, pulang, gak usah ngaku, tobat toh, benar. Paham ya? Tapi terus Ma'iz ini ingin disucikan. Akhirnya setelah diteliti semuanya, Ma'iz ini tidak ada kegilaan, tidak ada apa. Hanya Rasulullah nyuruh para sahabat untuk merajam Ma'iz. Dan Ma'iz siap. Karena dia, jadi begini ya. Begini. Rajam atau cambuk zina itu dilakukan dengan 2 hal. Pertama, ikror, pengakuan. Kedua, syuhud. Yaitu apa tadi? Persaksian. 2 ini. Nah ini Ma'iz ini melakukan ikror. Ikror itu berarti apa? Pengakuan. Maka nggak ditanam dia. Karena pengakuan. Seandainya pada waktu itu Ma'iz nggak datang, dianggap Nabi orang ini mundur dari pengakuannya. Berbeda dengan persaksian. Persaksian nggak ada kata mundur. Mundur nggak mundur kalau saksinya terbukti rajam. Jadi pahami? Tapi kalau yang apa tadi? Ikror pengakuan, ya Rasul saya berzina. Terus besok dia datang ke Nabi, nggak jadi ya Rasul saya ralat. Itu nggak boleh dipaksa. Nggak boleh apa? Nggak boleh dirajam. Karena pengakuan. Bedakan pengakuan dengan persaksian. Kalau pengakuan dan orang yang menarik kembali pengakuannya, nggak boleh dirajam. Bisa dipahami sampai sini? Nah, karena ini pengakuan, bukan persaksian, Ma'iz nggak ditanam. Maksudnya ditanam. Biasanya kan ditanam separuh tuh badannya. Karena Ma'iz ini pengakuan, bukan persaksian, nggak ditanam. Dia di atas duduk, dilempari para sahabat. Akhirnya Ma'iz ini nggak kuat, dilempari ternyata ya loro. Melayu Ma'iz ini. Melayu Pak Ma'iz. Dikejar sama sahabat sampai wafat. Kedengaran Nabi. Kata Nabi, kenapa kalian kejar? Dia sudah lari kok dikejar. Barangkali dia ingin bertobat kepada Allah. Karena ini bukan apa tadi? Bukan persaksian. Dia ini ikror, pengakuan. Maka dia kalau mundur dari pengakuannya nggak boleh dikejar. Nah, setelah itu selang beberapa waktu datang wanita. Tapi bukan berarti pasangannya Ma'iz. Paham di sini?
Ini beda kasus ini. Namanya wanita Al-Ghamidiyah. Dia datang ke Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, zina itu. Ya Rasulullah, aku ini berzina." Rasulullah gak ngereken. Melengos. Kok sejak ngaku tobat wae gitu loh. Ya Rasulullah, zina itu. Diulang-ulang. Ya Rasulullah, barangkali engkau menolak aku seperti kemarin kau menolak Maiz. Dia dono. Ini loh Rasulullah, saya ini loh lagi mengandung anak zina. Tidak mungkin saya nggak zina. Jelas saya ini zina. Tohirni ya Rasulullah. Sucikan aku ya Rasulullah. Akhirnya ya setelah semuanya terbukti dicek sama Nabi. Kata Nabi begini, perhatikan. Kata Nabi, ya sudah, pulanglah dulu. Sampai engkau melahirkan anakmu. Masa mengandung berapa bulan? 9 bulan, 10 hari kurang lebih. Betul? Ini adalah masa yang cukup untuk membuat orang itu berubah pikiran. Betul apa enggak? Imannya orang kan naik turun. Wong dari masjid ini khusyuk, keluar dari masjid iso nyolong sandal. Kalau di sini enggak ada ya. Artinya imannya orang itu naik turun. Lah ini 9 bulan 10 hari sampai anak ini lahiran. Lah wanita itu ketika anaknya masih di kandungan dengan anaknya sudah dilihat, kira-kira rasa cintanya lebih tinggi mana? Sudah lahir, betul tak? Karena semakin iman, semakin sayang ini kok kata rawat. Ya, harusnya orang wanita ini punya alasan untuk tidak kembali ke Nabi, melanjutkan pengakuannya. Tapi ternyata wanita ini datang lagi ke Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, ini anakku sudah lahir. Tolong ya Rasulullah, sucikan aku." Kata Rasulullah, "Sebentar dulu, anakmu masih kecil kasihan. Kamu harus menyusui anakmu sampai selesai masa penyusuan." Penyusuan dalam Al-Quran dikatakan, haulaini kamilaini liman aroda an yutimmar rodo'ah. Wanita itu menyusui bayi itu disusui sampai berapa? 2 tahun. Masa 2 tahun adalah masa yang cukup membuat orang itu berubah pikiran. Betul apa enggak? Apalagi bayi yang sudah disusui dengan bayi yang belum disusui, rasa cintanya adalah lebih tinggi ketika bayi sudah disusui, ada kontak batin di situ. Tetapi itu tidak membuat wanita ini mundur dari pengakuannya. Sampai ketika selesai 2 tahun, wanita ini datang lagi ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, anakku sudah saya sapih ya, sudah saya sapih dan bisa megang kue sendiri. Tohirni ya Rasulullah." Maka dirajam sama sahabat. Di antara yang ikut merajam adalah Khalid Walid. Dilempar sama Khalid, muncrat darah. Khalid ngamuk dan mencaci maki wanita itu. Ditegur sama Nabi. "Mahalan ya Khalid. Tahan lisanmu wahai Khalid. Wallahi wanita ini telah bertaubat dengan tobat yang seandainya para pemungut pajak itu bertobat seperti tobatnya wanita ini, niscaya diampuni Allah." Berarti gede dosanya pemungut pajak. Seandainya para pemungut pajak itu bertobat seperti tobatnya wanita ini, niscaya Allah. Dalam riwayat yang lain, seandainya sekian puluh penduduk Madinah bertobat, seandainya tobatnya wanita ini dibagi-bagi ke berapa tadi? Sekian puluh 70 ya, 70 wanita warga Madinah ini saya akan mencukupi mereka. Nah, jadi intinya perbedaan antara ikrar pengakuan dengan apa tadi? Apa satunya? Iya, persaksian. Ada dulu ya. Apa lanjut? Ada dulu nih. Ada dulu.
perempuan tidak boleh dinikahi kecuali pezina laki-laki pula atau laki-laki musyrik. Wa hurrima 'alal mu'minin, dan diharamkan bagi orang beriman. Jadi tidak boleh wanita berzina dinikahi. Hadis ini ada asal usulnya, ada asbabul wurudnya. Ada sahabat Nabi namanya Abu Marsad Al-Ghanawi. Surat apa itu? Surat An-Nur ayat 3. Antum coba lihat kitab tafsir, insya Allah cerita ini akan diceritakan. Jadi dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Marsad Al-Ghanawi, Abu Marsad Al-Ghanawi. Beliau ini masuk Islam. Terus dia punya kekasih lama. Kekasih lamanya seorang pezina. Terus dia ingin menikah sama pezina, namanya Anak. Nama pezina wanita itu namanya Anak. Terus dia datang ke Nabi, izin untuk diperbolehkan nikahi wanita yang zina itu. Maka turunlah ayat ini. Pezina laki-laki nggak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan. Dan pezina perempuan tidak boleh dinikahi kecuali dengan pezina pula. Terus itu diharamkan bagi orang beriman. Tetapi keharaman menikahi pezina ini keharaman yang tidak selama-lamanya. Artinya begini, bisa dinikahi pezina itu dengan dengan berapa syarat? Kapan pezina boleh dinikahi? Apa syaratnya wanita yang pezina boleh dinikahi? Ada syarat yang pertama adalah at-taubah. Syarat wanita pezina pelacur boleh dinikahi, satu, at-taubah. Berarti kalau sudah tobat, mau menjaga diri, jilbab besar, menutup aurat, jadi orang baik, kalau sudah tobat kayak gitu, boleh nggak dinikahi? Boleh nggak? Masih belum boleh. Bahaya sampai. Harus ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua ini, awas, tobat. Nah, yang pertama tadi apa? Kok yang kedua tobat? Yang pertama tadi apa? Yang pertama tobat, Mas. Yang kedua apa? Al-istibra. Istibra'ur rahim. Memastikan rahimnya suci. Dengan ditunggu 1 kali haid. Jadi ini orang wedok nakal, ojo langsung dinikahi. Tapi wong sapi, usah wis tobat. Ya meskipun tobat, ojo-ojo engko perute engko ana bibite wong liya. Soro apa? Ngomong anake wong liya, ya toh? Makanya syarat yang pertama tobat enggak cukup. Harus ada syarat yang kedua, apa tadi? Istibra'ur rahim, memastikan bahwa rahimnya itu bersih. Dan memastikannya dengan 1 kali apa tadi? Haid. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, Ayyuz dzanbi a'dzam? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Dijawab sama Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, syirik maksudnya, padahal Allah yang menciptakanmu. Itu yang pertama. Suma'im, setelah itu apalagi ya Rasulullah dosa yang paling besar? Kata Nabi, antaktula waladaka khosyata an yad'am ma'aka. Kau bunuh anakmu, kau aborsi anakmu karena khawatir anakmu ikut makan bareng kamu. Takut gak iso ngeki pangan, anaknya diaborsi. Yang nomor 3, antuzani halilata jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Waduh, dosa besar. Ya. Berzina sama wanita yang jauh itu dosa besar. Apalagi berzina dengan istri tetangga. Minal kabair, termasuk dosa yang paling besar. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina itu berzina
sedangkan dalam berzina itu dia dalam kondisi mukmin. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang berzina ketika berzina itu mukmin. Tidak mungkin orang yang mencuri ketika mencuri itu mukmin. Tidak mungkin seorang peminum khamar ketika dia minum khamar itu dalam keadaan mukmin. Berarti kafir dong Ustaz. Tidak begitu maknanya. Jadi yang dimaksud di sini ini adalah kesempurnaan iman. Artinya punya iman, tapi imannya itu apa? Tidak. Nah, ngono murtad kafir. Karena menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mengkafirkan orang karena pelaku dosa besar. Kan sudah saya jelaskan kemarin di pertemuan yang kapan saya nggak tahu itu. Tentang pelaku dosa besar itu ada 4 madhab toh. Masih ingat? Menurut Khawarij pelaku dosa besar kafir, tempatnya di neraka. Menurut Murji'ah lawannya Khawarij, orang pelaku dosa besar selama orangnya itu syahadat maka dia tetap mukmin, gak ngefek seperti imannya Abu Bakar. Jadi orang itu maksiat gak mempengaruhi keimanan. Ya, itu Murji'ah. Yang Mu'tazilah, orang melakukan dosa besar tidak mukmin, tidak kafir, tengah-tengah, dan di neraka di akhirat kekal di neraka. Yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sudah saya terangkan dulu ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar itu tetap mukmin, cuman naqisul iman. Iman tapi imannya itu berkurang. Bagaimana di akhirat? Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak, Allah adab dia. Atau Allah adab dulu terus Allah masukkan dia surga. Kemudian idza zanal abdu kharaja minhul iman. Jika seorang hamba itu berzina, maka keluarlah keimanan dari dirinya. Wa idza qala aminha, jika dia meninggalkan zina, maka iman itu kembali lagi kepada dirinya. Man zana au syaribal khamra, barang siapa berzina atau minum khamr, naza'allahu minhul iman, maka Allah mencabut iman dari dirinya. Kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'sihi, seperti seseorang mencabut atau mencopot, melepas pakaian dari kepalanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak diajak bicara Allah pada hari kiamat. Ada 3 orang yang Allah itu enggak sudi berbicara kepada mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah enggak sudi melihat mereka. Walahum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. 3 orang. Coro kasare muak lah, enggak mau lihat orang 3 ini. Tidak mau lihat, tidak mau ngajak bicara. 3 orang. Siapa saja 3 orang ini? Yang pertama, syaikhun zanin, wong tua ngelakoni zina. Wis tua ngelakoni zina. Sampai Allah gak sudi. Umurnya 70, zina sama nenek-nenek, misal kakek sama nenek sama zina. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi orang yang Allah itu gak seneng, gak muak, gak gelem lihat. Ya, nomor 1 syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Nomor 2 wa malikun kadzab, penguasa yang pembohong. Raja, penguasa atau pemimpin yang pembohong. Terus yang nomor 3, perhatikan nomor 3, ailun mustakbirun, wong miskin tapi sombong. Jadi kenapa orang-orang ini kok nggak dilihat Allah, nggak diajak bicara, Allah sediakan, Allah tidak sudi melihatnya, Allah tidak mau menyucikannya, dan Allah juga tidak ngajak bicara dia, dan baginya ada pedih. Kenapa kok 3 orang ini? Karena sebenarnya 3 orang ini harusnya nggak melakukan itu. Karena motivasinya sangat rendah. Paham saya? Harusnya 3 orang tadi itu
tidak melakukan dosa itu. Kenapa? Karena motivasi untuk melakukan itu sangat rendah sekali. Godaannya itu sangat minim. Tapi kok ternyata kok kebablasan gitu loh. Paham nggak maksudnya? Cek nemening itu loh. Yang pertama, syaikhun zanin. Wis tua-tua zina. Raja atau pemimpin pembohong. Miskin sombong. Lho nek wong sugih sombong iku gak apik, tapi sik mending. Ono sing kena dienggo sombong. Lagi mau melarat sombong. Ini Allah gak suka. Wa qala salatu wassalam hurmatu nisa'il mujahidin alal qaidin ka hurmati ummahati. Perhatikan. Keharaman wanita-wanita yang ditinggal jihad oleh istri, oleh suaminya. Tentara ditinggal tugas, istrinya di rumah. Atau pasukan Islam berjihad, istrinya di rumah. Maka keharaman istrinya para orang-orang jihad fisabilillah ini terhadap orang-orang yang gak ikut jihad itu seperti keharaman ibu-ibu mereka. Paham gak maksudnya? Bisa dipahami? Status wanita yang ditinggal suaminya berjihad, tugas negara, itu keharaman wanita ini seperti keharaman seseorang terhadap ibunya. Jadi kalau misalnya ada orang ditinggal suaminya tugas, terus ada laki-laki lain menggoda wanita ini dan berzina dengan wanita ini, seperti laki-laki ini berzina dengan ibu kandungnya. Gitu maksudnya. Kehormatannya wanita yang ditinggal pergi berjihad itu seperti kehormatan seorang ibu. Makanya barang siapa melanggarnya sama dengan melanggar kehormatan ibu kandung. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wa ma min rajulin yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahli. Barang siapa dikasih tugas untuk gak ikut jihad maksudnya, terus di daerahnya, terus dia berkhianat, berzina sama istri mujahid fisabilillah, maka pada hari kiamat yang mujahid fisabilillah ini akan mengambil seluruh atau akan mengambil kebaikan-kebaikan orang yang berzina dengan istrinya. Naudzubillah min dzalik. Terakhir saya tutup dengan hadis, setelah itu tanya jawab silakan. Qala alaihi salatu wassalam arba'atun yubghiduhumullah. Ada 4 orang yang Allah itu murka, benci kepadanya. Ada 4 orang yang Allah itu benci sama mereka. Yang pertama al-bayya'ul halaf. Orang jualan yang senengane sumpah. Dikit-dikit sumpah, dikit sumpah untuk melariskan dagangannya. Itu Allah nggak seneng sama orang itu. Karena memakai nama Allah untuk melariskan dagangannya. Nomor 2 yang gak disenangi Allah al-faqirul mukhtal. Wong fakir tapi sombong, congkak, gumedhe. Melarat tapi sombong. Yang nomor 3 wasyaikhuz zani. Orang tua yang berzina. Dan yang nomor 4 al-imamul jair. Pemimpin yang zalim. Wa adamu zina azina bil dan dosa zina yang paling besar adalah berzina dengan ibu. Lho ngono kuwi wis terjadi. Anak mbek ibune zina, ngono kuwi wis terjadi. Anak kandung. Aja Pak Jan gak ada. Tangkap polisi. Au zina bil ukht atau berzina dengan saudari kandungnya. Wamra'atil ab atau berzina dengan istrinya ayah. Istrinya ayah itu enggak harus emaknya dia. Paham enggak? Istri ayah berarti apa? Ibu apa? Ibu tiri. Iya, ibu tiri. Wabil maharim atau berzina dengan wanita-wanita yang masih mahram dengan dia. Man waqa'a ala zati mahramin faqtuhul, barang siapa berzina dengan wanita mahramnya, bunuhlah dia, kata Rasulullah SAW. Menikah dengan adiknya, disuruh bunuh, enggak boleh. Itu namanya apa? Menikah dengan
Kerabat itu sendiri namanya apa? Eh? Ah iya, nggak boleh. Wa hadisul barro anna khalahu ba'atahu nabi ila rajulin arras bimraati abihi an yaktulahu wa yuhammis malahu. Pernah Nabi mengutus pamannya Barra untuk berangkat karena Rasulullah mendapat berita seorang laki-laki menikah dengan istri bapaknya. Nabi memerintahkan sahabat berangkat untuk mengeksekusi laki-laki karena dia menghalalkan maharim, dosa besar, nggak boleh ya. Selesai, besok baru ganti bab. Ya, bab al-imam al-ghas li ra'iyatihi, pemimpin yang curang terhadap rakyatnya. Az-zalim, pemimpin yang zalim. Al-jabbar, pemimpin yang diktator, kesewenang-wenangan. Nah, ini insya Allah pada pertemuan akan datang. Dan bagaimana sikap kita kalau menjumpai pemimpin yang seperti itu. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan yang dimaksud dengan ikhtilat. Apakah ikhtilat termasuk wasilah dari zina? Apa hukum ikhtilat dalam Islam? Apakah bepergian satu mobil dengan teman-teman alumni yang mana dalam satu mobil itu campur baur laki-laki dan perempuan dan tidak ada satupun yang ada hubungan mahram? Apakah termasuk ikhtilat? Iya, teman. Nggak boleh ikhtilat. Ikhtilat itu intinya campur baur laki-laki perempuan. Tapi kalau misalnya laki-laki di depan semuanya, cewek-cewek di belakang, maka ini nggak ikhtilat. Ya, ini tidak ikhtilat. Tapi kalau campur baur satu bangku, ngobrol bareng satu kantor lah, itu ya nggak boleh. Itu ikhtilat. Apakah ini wasilah menuju kesyirikan? Iya. Ini wasilah menuju kesyirikan. Nauzubillah min. Tapi kalau misalnya begini, kita bertamu, saya dan istri saya bertamu di rumah orang. Saya duduk di sini, terus istri saya sama istrinya teman saya di sana, terus sama paman saya atau siapa misalnya, terus saya sama paman di sini. Meskipun satu ruangan begini, ini gak termasuk yang terlarang kalau kayak gini. Tidak mengapa, selama dalam batasan tidak ada hal-hal yang negatif. Nah, bismillah. Mohon penjelasan Ustaz bagaimana hukumnya ba'dal umroh. Bukan ba'dal, tapi badal umroh. Boleh membadali umroh selama benar. Misalnya ibu kita ini sudah tua, pengen umroh tapi nggak bisa berangkat karena sudah sepulah, maka boleh dibadali oleh anak. Tapi dengan syarat si anak harus apa? Sudah umroh duluan. Bagaimana dia mewakili orang dirinya belum umroh? Jadi boleh dengan syarat dirinya dulu baru orang lain. Atau boleh setelah itu. Jadi seperti itu ya. Tidak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjadi ketua panitia perayaan Maulid Nabi. Apakah saya berdosa atau tidak? Iya. Ojo gelem tadi panitia. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa membuat aturan-aturan baru dalam agama Islam dan menganggapnya hasanah, maka dia menuduh Nabi Muhammad tidak lengkap dalam menyampaikan risalah. Karena Allah sudah berkata dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama Islam. Pada hari ini 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Sempurna. Kata Imam Malik, perhatikan. Kata Imam Malik, apa saja yang ketika turunnya ayat ini bukan agama, maka tidak akan pernah jadi agama. Sekarang Maulid Nabi ketika turunnya ayat ini itu agama enggak? Enggak.
Belum ada, ya kan? Maka dia tidak pernah jadi agama. Apapun ritual ibadah yang disandarkan kepada agama, yang ketika turun surat apa tadi? Al-Maidah ayat 3 bukan bagian dari agama, maka nggak akan pernah jadi agama. Jadi surat Al-Maidah ayat 3 ini pagri agama. Perhatikan, ketika turun ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, jeglek pager gede, sing jobo gak iso dilebok, sing jero gak iso dipok, karena harus dipageri. Al-yauma akmaltu, pada hari ini aku sempurnakan agama Islam. Ada pagar besar, pagar besar ini. Ketika ayat ini turun, ada sesuatu yang bukan bagian dari agama, maka nggak akan bisa jadi agama karena sudah dipagari. Mau masuk nggak boleh, stop, sudah sempurna. Maulid Nabi baru dikenal jauh sebelum atau setelah zaman para salaf. Ya, sholat gerhana, tahu sholat gerhana? Dilakukan Nabi cuma sekali tok. Itu riwayatnya banyak yang menceritakan dulu riwayat begini. Padahal sholat gerhana itu cuma dilakukan Nabi sekali, tapi ceritanya banyak, riwayatnya banyak. Lah, Maulid Nabi ini Rasulullah diangkat jadi Nabi umur 40 tahun, betul? Wafat sampai berapa? 63 tahun. Berarti harusnya ada berapa kali peringatan? 2, 3. Enggak ada satupun riwayat. Kalau perhatikan. Kalau sholat gerhana cuma dilakukan Nabi sekali aja, riwayatnya itu banyak. Sahabat ini meriwayatkan. Padahal mek pisan toh. Lah harusnya kalau Maulid Nabi itu ada, harusnya sangat banyak yang meriwayatkan karena logikanya 40 sampai berapa tadi? 63 tahun. Bisa dipahami saya? Ya. Di seluruh kitab-kitab kitab-kitab hadis. Kitab hadis apa saja? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apalagi? Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, At-Tirmidzi, apalagi? An-Nasa'i. Ya saya hafal sampai. Kutubus Syita. Sampai musnad, sampai sunan-sunannya, sampai muatok-muatonya, seluruh ulama hadis tak ada satupun dalam kitabnya itu membahas bab maja'a fi ikhtifal dzikri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Mau Imam Bukhari, Imam Malik, tidak ada, nggak ketemu, karena tidak ada. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya itu baik, niscaya sudah dilakukan oleh para sahabat. Paling-paling alasannya mereka ini. Nek wis notok mereka ini. Iya Ustaz, memang nggak ada, kita tahu. Cuman ini kan baik untuk membangkitkan semangat keislaman supaya kaum muslimin bersatu. Itu satu Ustaz, supaya kaum muslimin ini bersatu. Yang kedua, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Oke, saya jawab. Alasan untuk menyatukan kaum muslimin, harusnya alasan seperti ini sudah ada nggak di zaman salaf? Harusnya. Bisa dipahami? Sama paham nggak maksudnya? Kalau alasannya itu demi menyatukan kaum muslimin, harusnya alasan kayak gini itu sudah dipakai oleh para salaf. Toh ternyata para salaf nggak melakukan itu. Padahal di zaman salaf pernah terjadi peperangan. Muawiyah perang sama Ali. Kalau alasannya kayak gitu, harusnya sudah dilakukan oleh para salaf. Karena ada hajat yang memerlukan alasan itu, tapi toh ternyata tidak dilakukan. Bisa dipahami? Kalau alasannya untuk mengekspresikan cinta kepada Nabi, harusnya alasan kayak seperti itu juga ada di zaman para salaf, karena para salaf adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, jadi tidak mengundurkan diri aja ya. Allah alam. Ustadz, aku mencintai seseorang. Waduh. Ini judulnya. Ustadz, aku mencintai seseorang.
namun aku ingin melupakannya. Oh boy. Karena rasa cinta ini sungguh menyakitiku. Saat ini saya baru memulai hijrah. Dan saya khawatir ini akan mengganggu proses hijrah saya. Saya telah berdoa kepada Allah dari dulu agar menghilangkan ingatanku terhadapnya. Jazakumullah khairan. Iki sing takon akhwat apa ikhwan? Imam Ibnu Qayyim berkata, ya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, man ahabba syai'an ghairallahi uzziba bihi. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengan sesuatu itu. Man ahabba syai'an ghairallah uzziba bihi. Barang siapa mencintai sesuatu umum, ya, bisa wanita, bisa harta, bisa bisnis, bisa anak. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, uzziba bihi, dia akan tersiksa dengan sesuatu itu. Paham maksudnya enggak? Kalau orang itu jatuh cinta, kasmaran berat sama wanita, dia akan tersiksa dengan wanita itu. Semua cinta yang dipersembahkan kepada selain Allah akan membuat resah pemiliknya. Semua cinta yang dipersembahkan kepada selain Allah akan menyedihkan pemilik. Orang kalau cinta sama wanita berlebihan, dia akan tersiksa dengan wanita itu. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, tersiksa dari 3 segi. Yang pertama, dari segi sebelum mendapatkannya. Gelisah. Ojo-ojo engko dipinang wong liya. Ojo-ojo engko dijiliki koncoku dhewe. Ojo-ojo, wah gelisah terus deh. Ojo-ojo engko dinikahi koncoku. Ojo-ojo. Gelisah. Kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengan sesuatu yang ia cintai tadi dari 3 segi. Yang pertama, ketika mendapatkan apa tadi? Sebelum mendapatkannya, gelisah dia. Yang kedua, ketika mendapatkannya. Uang iki pengen duwe sepeda motor. Dia nyelengi, Pak. Tapi nalikane wis cukup duit itu. Terus tinggal tuku sepeda motor dan cintanya berlebihan sama motor itu. Wow, sedih dia. Dia celok ilare lho dilapi. Wes pokoke kesedih dia bingung. Nang masjid lali gak dikunci. Aduh, iku piye bang masjid itu. Gelisah. Pasti akan tersiksa. Jangankan sepeda motor, orang mencintai sandal berlebihan saja gelisah kok. Betul apa enggak? Sandal kudu nisor si anyar aku tuku regane 1 juta. Ojo-ojo dicencik karo arek-arek iki. Gak gelisah. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan gelisah dengan sesuatu itu. Sebelum mendapatkannya, yang pertama. Yang kedua apa? Ketika mendapatkannya. Yang nomor 3 yang paling fatal, bisa gila. Ketika berpisah dari ini bisa gila ya, bisa bunuh diri, bisa gelap mata. Makanya kata Nabi, kalau mencintai sesuatu yang kata Ali bin Abi Thalib, ahbib habibaka haunan ma, cintailah kekasihmu sekedarnya. Cuk temen-temen tambah loro awakmu biasa. Mas, ya, mbok iki mau wedok, mbok lanang gak ngerti. Ojo temen-temen. Terus sampai nek perhatikan, sampai nek donga iku jangan menganggap itu yang terbaik. Terus ngono, ya Allah, jadikanlah Aisyah itu istriku ya Allah. Gak dosa ndonga ngene. Tapi awakmu kan gak ero kan nek Aisyah itu bener-bener sing apik kanggo awakmu. Betul apa enggak? Bisa jadi Allah kabulno dongamu. Wis dikai soalnya bendino nek ndonga nyebut Aisyah, dikai Aisyah. Oh ternyata kok Aisyah kok ketika nikah kok ngene akhlake. Lah kok sing njaluk dhewe kok. Makanya donga sing tepat. Donga ini lho. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku istri yang soleha, yang cantik, yang kaya. Terserah sesuai dengan sifat yang ini. Gak usah disebut namanya. Boleh disebut namanya. Allah itu baik, Allah itu maha baik. Tak kabul. No, wong awak menjaluk Aisyah, tak kayak Aisyah. Nek api alhamdulillah nek tepat. Terus kadang nyebut nama. Makanya donga pun kudu ono aturan. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku
istri yang soleha, yang baik agamanya, yang membantu aku taat kepadamu ya Allah, yang menyenangkan hatiku, yang bisa diajak untuk hidup bersama. Terserah persyaratannya monggo. Nanti Allah datangkan yang terbaik untukmu. Tapi kalau sudah dipatok nama tertentu, ya Allah ya kasih gak apa-apa. Tapi kan kita nggak tahu dia yang terbaik apa enggak. Betul apa enggak? Minta dipilihkan Allah. Kecuali tunggu istikharah disebut memang, ya Allah kalau memang pernikahanku dengan fulana ini baik untukku, mudahkanlah ya. Tapi kalau ternyata kok fulana ini nggak baik untukku ya Allah, sudah jauhkanlah saja. Kan gitu kan? Nah, jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi silakan monggo. Monggo. Assalamualaikum. Nggih. Apabila apa? Masih ada syubhat, video atau kamera itu masih ada syubhat di dalamnya. Karena video juga bisa diapakan? Bisa diadil. Ya, wallahu a'lam. Masih ada. Jadi seperti salah memaafkan lebih baik daripada salah. Jawab. Salah memaafkan lebih baik daripada salah menghukum. Salah menghukum, dirajam ternyata salah. Wis mati wongi. Makanya perhatikan saya. Idra'ul hudud bisyubhat. Tangguhkan eksekusi selama masih ada syubhat. Syubhat itu maksudnya itu kesamaran. Paham ya? Saya kasih contoh. Zamannya Umar bin Khattab pernah terjadi kemarau panjang, Pak. Hujan tidak turun-turun sampai banyak hewan yang mati, gersang, paceklik, kemarau panjang paceklik. Terus orang itu mencuri karena kelaparan. Mencuri, maka Umar tidak berani memotong tangannya orang. Paham nggak saya? Kenapa? Ada syubhat. Apa syubhatnya di situ? Maksudnya syubhatnya ada kesamaran gitu loh. Ada ketidakjelasan perkara. Bisa jadi orang itu terpaksa karena nggak bisa makan. Bisa dipahami ya? Makanya Umar nggak berani memotong tangannya pencuri pada waktu zaman paceklik. Karena salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam hukum. Kemudian dihukum ternyata ada bukti-bukti yang lain. Oh ternyata kemarin dia itu nggak salah, tapi tugel tangannya nggak disepung. Makanya tangguhkan dulu, jangan gegabah. Termasuk video harus ada pakarnya dulu kan gitu kan? Harus ada tim yang melihatnya yang bagaimana. Nah, berarti di situ ada syubhat, nggak bisa langsung. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Jazakallah. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar bahwa wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Namun saya terkadang pulang kampung sendirian tapi tetap dengan ridho suami. Apakah saya berdosa? Pulang kampung kemana? Kalau pulang kampung dari Lamongan ke Sugiyo ya belum safar. Belum apa? Belum safar. Dari Sugiyo ke rumahku ya belum safar. Dari Sugiyo ke Karanggeneng ya belum safar. Dolen menurut doa. Enggak pakai suami enggak apa-apa. Jadi intinya ya, ini bukan masalah ridho apa enggak ridho. Masalahnya itu safar apa tidak safar. Kalau sudah itu safar ya berarti harus ikut aturannya. La tusafirul mar'atu illa ma'ati mahramin. Tidak boleh wanita safar kecuali harus pakai mahram. Memang nggak bisa dipungkiri, sebagai amanat ilmiah saya sampaikan. Ada ulama yang berpendapat selama disertai para teman-teman yang makmunah, yang terjaga, ya, maka sebagian lain mengatakan kalau bersama teman-temannya, ada ulama yang bolehkan.
termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau sama teman-temannya misalnya, tetap bukan teman laki-laki loh ya, bukan teman laki-laki, teman-teman apa? Wanita. Misalnya ada suami istri, laki-laki perempuan, suami istri, terus ini tolong adik saya di apa? Dicangking pisan. Sebagian ulama membolehkan, sebagian lah ya. Tapi ya bainana al-hujjah, yang menjadi patokan adalah dalil. La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita safar kepergian jauh kecuali harus pakai mahram. Pertanyaan terakhir. Dalam manula. Nah, tunggu. Nah, apakah mayit mendengarkan suara adzan apa tidak? Allah alam, nggak tahu saya. Nggak tahu. Karena kan ada kaidahnya dalam masalah gaib kita tidak boleh berbicara kecuali sebatas adanya dalil. Ada dalil kita sampaikan, nggak ada dalil ya kita nggak boleh menerka-nerka bahwa si mayit itu bisa mendengarkan derap langkah kaki orang yang mengantarkan itu pulang, ya kan? Pulang itu sami'na wa ata'na, kita imani karena ada dalil. Ada pun nek adzan nang masjid itu kedengaran sing dilakoni nang masuk salat. Ya, jadi kaidah dalam perkara gaib tidak boleh kita bicara kecuali sebatas adanya dalil. Jadi gitu ya. Kalau ada dalil kita sampaikan, kalau nggak ada ya cukup diimani bahwa ada kehidupan setelah kematian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.